action. Cek satu, udah. Cek satu. Ya Aba Bapa, kami siap untuk beribadah. Besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliakan namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, ya Bapa, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pemuda dan pekerja sehati GBHT Kudus, Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Ibadah pemuda dan pekerja ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Selamat sore
Puji nama Tuhan Yesus, kita bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mari kita satukan hati untuk memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Yesus dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur, sebab Tuhan Yesus telah hadir. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan senyum, buka yang berguna. Datang beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Mari kita bersorak-sorai. Dan pohon-pohon berketukan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon berketukan dan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Haleluya. Bersama-sama kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, untuk sore yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami bisa bersahati, kami bisa memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku.
lebih dari segalanya. Amin. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kita mencintai Tuhan Yesus. Lebih lagi kita masuk dalam hadirat Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap kemurahan, untuk setiap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kau selalu ada bersama dengan kami. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, Amin. lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan. Biar kami tetap terus berpegang pada janji. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami bisa memuji memuliakan Tuhan Yesus dengan segenap hidup kami. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Tuhan Yesus mendengarkan setiap pujian penyembahan kami naikkan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus berkarya hari-hari ini dalam kehidupan kami. Sehingga setiap firman yang ditaburkan, yang ditanam, bisa benar-benar bertumbuh dengan baik. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Untuk bungkus roh jiwa tubuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Yang percaya kami diberkati Tuhan dalam firman-Mu pada siang hari, sore hari ini ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami juga bisa mengalami kebaikan Tuhan lewat firman yang diberitakan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan dari Markus 11. Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Bersama-sama, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Tuhan Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Tuhan Yesus pun duduk di atasnya. Bersama-sama, banyak orang yang memparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ke bait Allah, dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, Tuhan Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bersama-sama, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar. Dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tuhan Yesus mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ, Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa selain daunnya. Sebab memang bukan musim buah ara. Kata Tuhan Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-murid Tuhan Yesus pun mendengarnya. Bersama-sama, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tuhan Yesus mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa?
namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bersama-sama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka mencari jalan untuk membinasakan Tuhan Yesus. Sebab mereka takut kepada Tuhan Yesus. Karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, Tuhan nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Tuhan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bersama-sama, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Tuhan Yesus Maha Agung, Tuhan Yesus Maha Mulia. Haleluya, Rabaya Syadaralaya Ralaya Ralaya. Haleluya, Rabaya Sandarala. Yesus Maha Besar, satu-satunya yang layak diagungkan. Hanya Tuhan Yesus, Raja segala raja, Raja semesta. Mari sembah Tuhan Yesus. Hai bumi, sembah Tuhan Yesus. Hai pohon-pohon, sembah Tuhan Yesus. Hai segala makhluk, sembah Tuhan Yesus. Dia maha besar. Allah kami Bapa maha besar. Tuhan Yesus maha besar. Roh Kudus maha besar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, elu-elukan Tuhan Yesus, agungkan Tuhan Yesus. Haleluya, Rabaya Syadaralaya Ralaya Ralaya Ralaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabaya Syandaralabaya Sandaralaya Ralaya Ralaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu maha besar di bumi dan di sorga, di bawah laut, di tengah-tengah samudra, di alam semesta. Nama-Mu maha besar ya Tuhan Yesus. Ajaib dan mulia nama-Mu. Yang lain sudah mati dan tidak bangkit lagi. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus maha besar. Layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Haleluya, haleluya, layara, layara, layara. Haleluya, haleluya. Hai segala makhluk sembahlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahmu yang menciptakan engkau. Urabaya Sandaralaya Sandaralaya.
Allahku Maha Besar, Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi yang esa. Urabaya sandara labaya sandara lapa. Maha Besar Tuhan Yesus, iblis takluk kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya, layar, layar. Haleluya. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa pencipta langit dan bumi bersama Tuhan Yesus Roh Kudus. Roh Kudus hadir bersama kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka pikiran kami agar kami semakin mengerti kitab suci. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ngantuk enggak? Jangan ya. Saudara, barusan kita lakukan sesuatu. Sebenarnya beberapa hari yang lalu ketika dengar seperti itu, saudara, tiba-tiba Roh Kudus bilang, ayo sembah Tuhan Yesus, lebih daripada itu. Ya, lalu Roh Kudus menjelaskan kepada saya, kepada kita, kira-kira yang suara yang keras itu, kira-kira sampainya kemana tuh kalau ke atas tuh? Hah? Kan di luar, nggak di loteng. Ya, kalau Divo kan pernah naik pesawat nih. Di dalam pesawat dengar nggak suara itu walaupun mereka teriak-teriak? Nggak dengar. Cuma batas frekuensi gelombang suara begitu saja. Tapi tahu nggak? Ketika kita memuliakan Tuhan Yesus sampai ke sorga nggak? Sampai ke sorga. Makanya sebenarnya kita lebih daripada mereka. Makanya Tuhan katakan kamulah garam, kamulah terang dunia. Jadi kita garami itu saudara sehingga itu tidak tembus kemana-mana. Makanya mereka supaya orang dengar, mereka tuh dari satu tempat ke tempat lain, masing-masing 6 speaker, ada 8 speaker, ada 16 speaker. Ya, supaya bisa nyambung gitu, tapi nggak bisa tembus ya, ke atas nggak bisa tembus saudara. Makanya kalau dengar kayak gitu jangan kesel. Itu mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, di rumah Bu Kris dengar enggak? Kiri kanan. Kalau kiri kanan stereo enak ya. Kalau kirinya ngomongnya udah duluan, ini baru nyusul. Sono nyusul lagi. Itu namanya kalau orang Jawa bilang pating celotet. Ya. Nah, tapi ya, ini kita belajar. Jadi kalau dengar kayak gitu, mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Allah kita, Raja kita, saudara. Puji nama Tuhan ya. Jadi hari ini kita juga mau belajar tentang firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itu waktu orang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, kita kira-kira tuh ada panitianya enggak ya? Hah? Enggak ada ya? Enggak ada panitianya. Beda sama KKR. KKR ada panitianya. Itu enggak ada panitianya. Orang spontanitas. Tahu spontanitas? Ya tiba-tiba aja digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhannya, ditujukan kepada Tuhan Yesus Raja semesta. Jadi saudara, Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Nah, jadi kita bersyukur di dalam Roh Kudus kita boleh merenungkan hari ini ada hal-hal yang menyebabkan Tuhan Yesus dimuliakan. Ya. Saya catat ada 3 hal saja. Yang pertama Tuhan Yesus dimuliakan karena namanya. Ya, ada nggak di dunia ini nama yang lebih besar dari Tuhan Yesus? Di mana setan takut dengan nama Tuhan Yesus? Nggak ada. Setan malah berani. Ya, setan malah mengendalikan semuanya.
Tetapi dalam nama Tuhan Yesus kita melihat orang yang kerasukan setan itu ketika melihat Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka datang dan tersungkur. Mereka berteriak, Engkau anak Allah Maha Tinggi. Gak ada yang bisa ngelawan, saudara. Ya, semua tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita bersyukur nama itu diberikan kepada orang percaya. Kalau kamu berdoa pakai nama ini, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Makanya kalau saudara berdoa jangan lupa nama Tuhan Yesus. Itu meterainya. Sama kalau saudara bikin perjanjian, kalau nggak pakai meterai batal. Ya nggak berlaku. Jadi walaupun saudara kita menyembah Tuhan Yesus, menyembah Bapa, menyembah Roh Kudus, tapi kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus, tidak. Makanya di dalam pengakuan iman GBI, ya nama Yesus sebagai apa? Juru selamat dan pengantara. Kalau nggak ada pengantaranya, orang tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya itu nama Yesus itu nama yang maha besar. Di bumi, di sorga, ya bahkan alam pun takluk kepada nama Tuhan Yesus. Ya walaupun waktu ada badai, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah, tenang tuh badai. Siapa yang bisa ini badai? Enggak ada. Yang ada kalau ada badai orang lari. Saya baru tahu tuh ternyata di negara-negara di Amerika itu, di depan rumahnya itu ada satu lubang perlindungan. Ya, ada tangga gitu, cukup buat keluarga itu duduk aja di situ. Nah nanti kalau ada angin tornado datang, mereka nggak bisa lari kemana-mana. Ya, kalau angin tornado datang, sirine berbunyi, kalau nggak ada tempat perlindungan, mereka disapu sama angin itu. Jadi mereka buka itu, maka masuk ke situ, dikunci begitu, maka angin tornado nggak bisa landa itu semua. Ada tempat perlindungan yang luar biasa. Nah, yang luar biasa kita punya tempat perlindungan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Dia perlindungan kita. Nama Yesus itu nama yang besar, maha dahsyat, luar biasa. Makanya gereja ini tidak boleh meninggalkan nama Yesus. Harus nama Yesus semakin ditinggikan. Dia harus makin bertambah, walaupun kita makin berkurang gak apa-apa. Ya, sekarang lagi betul-betul terjadi nih, dia makin bertambah, jemaat makin berkurang. Pemuda aja udah kurang satu nih, gara-gara gak ada online kan, gitu saudara ya. Jadi biarin dia makin bertambah, sebab bertambahnya Tuhan Yesus akan bertambah dahsyat dan luar biasa. Yang kedua saudara, kenapa kita mengagungkan nama Tuhan Yesus? Karena karyanya dahsyat. Ya, karyanya maha dahsyat. Karya terbesar, di mana? Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Tahu nggak, pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan itu mahal sekali. Ada orang bilang begini, sekalipun, bukan orang nih, dulu kita pelayanan di Pulau Gebang ya ibu ingat ya. Ya, anaknya itu narkoba, lalu harus mati gitu kan. Tapi sebelum mati ada hamba-hamba Tuhan datang dan anak itu bertobat. Bapaknya bilang gini, sekalipun aku punya 7 gunung emas, aku tidak bisa menyelamatkan anakku kecuali mereka percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saudara, nama Tuhan Yesus itu lebih dahsyat daripada 7 gunung emas. Gunung emas loh, bukan kilo loh. Gunung emas. Nah jadi saudara, nama Tuhan Yesus itulah nama yang dahsyat karena karyanya dahsyat. Ya, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus cuma satu, karena karyanya dahsyat luar biasa. Keselamatan itu menjadi jaminan buat hidup kita. Makanya kita ketika kita melayani Tuhan Yesus, pandang kepada karya Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Ya, jadi dalam pelayanan kita harus tetap bersuka cita karena di dalam pelayanan kita ada karya yang dahsyat yang luar biasa. Ya, kalau yang ini yang kecil-kecil lah. Kita punya gedung ini kecil. Ya, kita dapat kesembuhan itu kecil. Yang besar adalah keselamatan, karyanya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Makanya kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam kekristenan
ada keselamatan, ada jaminan hidup kekal, ada kasih yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus dilulukan harusnya karena hidup kita. Nah ini ya, saudara periksa apakah Tuhan Yesus sudah dimuliakan belum dalam hidup kita. Kalau belum saudara, ayo kita belajar memuliakan Tuhan Yesus. Ya, tadi saudara, saya diingatkan juga memang di dalam ibadah nggak ada yang sempurna. Betul ya? Walaupun kalau ibadah Katolik itu kayaknya sakral banget, kusuk banget. Sampai yang bacain ini aja ada yang megangin. Iya kan? Betul ya? Di Katolik itu tuh, pastornya mau baca dan gak boleh meleset dari bacaan itu. Ya, harus ada yang pegangin begitu. Ya. Nah, sampai begitu kusuknya. Saudara, kekristenan itu adalah fellowship, hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam ibadah kita ini ada yang gak sempurna, saudara harus kembali untuk berusaha sempurna. Misalkan di dalam ibadah kita sempat ngantuk, gitu ya. Gak sempurna kan? Maka saudara harus bangkit, mesti sadar, mesti kembali. Ya. Jadi nanti yang gak sempurna secuil itu ditutup dengan yang sempurna. Yang gak sempurna lagi, misalnya WL-nya salah ngomong gitu kan, bisa aja kan? Nah, tapi ntar ketika kita kembali kepada kesempurnaan, itu fellowship yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, ingat kalau anak kecil lagi baru belajar jalan, waktu dia jalan kucuk, jatuh enggak? Jatuh. Ya, enggak dimarahin sama emaknya. Gimana sih? Enggak, diangkat lagi, mulai lagi. Nah, ibadah kita tuh harusnya begitu, saudara. Memang kita banyak kekurangan, tapi ketika Roh Kudus mengingatkan yang ini kamu kurang, ayo kembali. Jangan orang kalau udah ibadah, udah asik dengan TikTok, terus diingatkan, tetap aja jalan terus. Nah itu yang mendukakan Tuhan, saudara. Jadi kita nih gak gampang nih, ya ibadah jam 3 loh. Ya, jam 3, jam berapa di Po? Nah, gampang loh, ya. Tapi kalau saudara bisa, itu harga yang mahal yang saudara bayar sebenarnya. Ya, Ibu Kris panas-panas jalan, kuceluk gitu kan. Gak nyampe-nyampe ya Bu. Kepanasan, tapi itu harga yang dibayar. Ya. Untungnya saya sama Ibu Gembala di mobilnya ada YouTube-nya. Bisa dengerin Edis TV, ya kan? Ibu Gembala tadinya udah mulai ngantuk-ngantuk, loyo-loyo, hahaha gitu kan. Jadi semuanya kita mesti lakukan, saudara, supaya kegembiraan di dalam Tuhan Yesus itu ada pada kita semua. Jangan biarkan kita letih, lesu, lemah, lunglai. Loh, bisa nggak lihat kalau hari Minggu ini ada orang yang ibadah itu letih, lemah, lesu, lunglai? Ya. Enggak seperti itu, saudara. Karena apa? Kita berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Ya, nah, kemarin saya dapat sesuatu. Sebenarnya, saudara, kalau kita melayani, itu yang membuat sukacita kita apa? Bukan jemaat yang datang banyak, bukan. Yang menyebabkan kita sukacita, kalau kita melihat Tuhan di sini. Benar loh. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus di sini, sukacita saudara. Pelayanan gak ada alasan capek. Walaupun secara fisik kita capek saudara. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, di dalam iman kita, di dalam percaya kita, di dalam pujian kita, itu membawa sukacita yang luar biasa. Makanya saudara, yuk kita lulukan Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Itu membuat hidup kita bergairah di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara yang kita baca pohon ara yang dikutuk Tuhan. Ya, ada orang yang bilang begini, gimana sih Tuhan? Orang bukan musim buah ara kok mengharapkan buah ara. Di tempat lain dibilang loh, karena waktu itu bukan musim buah ara.
Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah visinya, kuncinya adalah Tuhan Yesus itu mencari buah. Tuhan Yesus nggak mencari akar loh. Tuhan Yesus nggak mencari batang loh. Tuhan Yesus nggak mencari ranting loh. Tuhan Yesus nggak cari daun loh. Cari apa? Buah. Ya. Makanya kita bersyukur walaupun nggak ada pohonnya, di warung itu ada buah. Ya. Nah, tadi Ivo sama Arum cari buah pepaya. Dia nggak cari pohonnya loh. Iya, kalau nyari pohonnya di kebun-kebun itu. Tapi dia cari buahnya di warung itu. Nah, itu gambaran buat kita semua, engkau dan aku harus tetap berbuah. Apapun yang terjadi, kesusahan apapun yang terjadi, engkau dan aku harus tetap berbuah karena Tuhan Yesus mau cari buah. Jangan sampai orang Kristen dikutuk karena tidak ada buahnya. Buah pertobatan, buah Roh Kudus. Gembala hafal enggak? Galatia 5:22, tetapi buah Roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gembala tuh di ruang tamu ada itu dulu dari Bu Lisda itu. Kalau duduk di situ tolong baca dulu ya. Lama-lama hafal. Ya saya ingat dulu ya, mama saya kan gak bisa baca. Tapi karena tiap hari Minggu itu dalam ibadah selalu doa Bapa kami. Lama-lama hafal gak? Hafal. Ya kita mulai saudara sekarang mulai menghafal terutama buah roh karena Tuhan Yesus mencari buah. Dia tidak mencari akar, dia tidak mencari pohon, dia tidak mencari batang, dia tidak mencari ranting, dia tidak mencari daun, dia mencari buah. Biar kita semuanya berbuah. Ya, di pemuda ini walaupun jumlah gak seberapa harus tetap berbuah. Ya, jangan sampai kayak tempat lain karena jumlahnya sedikit kita tutup aja. Aduh, capek deh kayak gitu. Saudara, kalau Tuhan mau tambahkan gampang sekali. Tapi Tuhan mau lihat kalau anak manusia datang ke bumi, ada enggak iman di bumi? Ya. Jumlah kita sedikit, ada enggak iman kita ini di sini? Ya. Nah, ketika ada iman, di situ Tuhan hadir. Di situ kita berbuah. Di situ kita berfellowship sama Tuhan Yesus. Disitulah ibadah pemuda dan pengerja menjadi satu kegairahan bagi kita semua. Bukan karena habis ini ada rapat terus kita makan, bukan. Itu bonus. Ya, enggak penting bonus. Tapi yang penting ketemu gak kita sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ketemu sama Tuhan Yesus kita pulang dengan bahagia. Dan besok ada perjamuan kudus kita mempersiapkan diri. Bapa di surga kami mengucap syukur. Kami mengeluh-elukan karena karyamu maha dahsyat. Karena namamu maha besar. Karena hidup kami harus mengagung-agungkan, mengeluhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Nama Tuhan untuk firman-Nya yang selalu menguatkan kita, biar kita terus semangat dalam Tuhan Yesus. Kita selalu sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Saatnya kita akan bawa persembahan kami, biar apa yang kami berikan boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Memberi dengan sukacita berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan kita semangat membaca ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Iya, puji nama Tuhan Yesus. Kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Mari kita bawa dengan hati bersyukur, hati bersukacita kepada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami terus Tuhan
Tuhan Yesus berikan kesempatan kepada setiap kami. Itu kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu. Engkau begitu peduli kepada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kalau kami boleh berdoa syafaat. Ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni kami semua. Sehingga doa syafaat ini boleh berkenan di hati Tuhan Yesus, di hati Roh Kudus, khususnya di hati Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa, kiranya gereja-Mu Kibati Kudus terubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami melanjutkan doa kami ya Bapa. Kami menaikkan doa-doa ini kepadamu Bapa. Bapa di surga, kiranya Kau memberikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan kerendahan hati dan kami boleh hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus ya Bapa, sehingga hidup kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, pada setiap jemaat-Mu Kibati Kudus Tuhan. Biar kesehatan kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati keuangan jemaat, juga keuangan gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga persembahan kami dan memberkati perbuatan kami ya Bapa. Biar semua kami Tuhan Yesus boleh hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa, karena kami rindu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan firman pada hari ini ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan Yesus. Kiranya hikmat marifat pengurapan yang daripada Tuhan Yesus Kau berikan kepadanya Bapa. Juga telinga yang peka ya Bapa, sehingga beliau boleh menangkap apa yang Kau firmankan dan boleh membagikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini juga boleh bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang selalu setia kepada Tuhan Yesus, rajin datang beribadah kepada-Mu, sehingga jemaat-Mu juga boleh menjadi jemaat yang melikan dan menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri,
Kita katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa dipitihkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Coba saudara berdoa mengikuti saya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini kami mendapat kesempatan beribadah kepadamu. Sucikan dan kuduskan ibadah kami ini, biar menjadi berkat bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati juga doa keliling kami hari ini, agar berdampak dahsyat bagi kota Bekasi ini. Kami terlalu percaya Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus menyertai hidup kita. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Haleluya. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Pemuda dan pengerja sehati GBHT Kudus, Kami beribadah sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes. Haleluya.